awalnya apa ya, cowok kok buka toko kosmetik, seperti itu sih Pak awalnya. Nah waktu itu akhirnya saya ya udah memutuskan untuk regenerasi, maksudnya belajar untuk Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama dengan Ibu Linda sekeluarga. Apa kabar Ibu Linda? Kabar baik. Saya bersama Ibu Linda dengan anak-anak beliau, Koroni, apa kabar? Baik, Pak. Dan Ci Yeni. Terima kasih untuk waktunya bisa datang di podcast SAI Indonesia. Ya, Ibu Linda sendiri merupakan pemilik toko murni, toko kosmetik di Bali. Nah, saya ingin sedikit menanya pada Ibu Linda. Ibu Linda sekarang toko murni sudah banyak cabangnya ya, ada 8 cabang. Kiat-kiat apa atau kunci kesuksesan dari Ibu Linda dalam mengembangkan toko sampai sekarang begitu banyaknya cabang di Bali? Semuanya harus disertai dengan tekun ya, dan sabar. Oke, jadi kuncinya ketekunan dan kesabaran, dan pastinya kerja keras ya. Kerja Bu Linda, keras ya. Oke. Nah, Bu Linda, kalau memang buat toko dengan nama Murni, itu apa yang latar belakangnya? Latar belakangnya kami di awal buka toko perhiasan emas murni di tahun 1998. 1998. Ya. Dan disertai juga dengan kosmetik di tahun 1998. Jadi sekarang usianya sudah 26 tahun. 26 tahun. Untuk bisnisnya. Jadi pertama kali membuat toko kosmetik murni itu di Bali ya? Di Bali. Ya. Oke. Nah sekarang Bu Linda sudah ada putra-putri nih yang istilahnya ikut membantu. Nah mungkin dari Koroni atau Ci Yeni bisa sedikit memberikan sharing nggak kenapa ingin membantu usaha Mama? Apakah memang dari dulu udah istilahnya Mama bilang ayo nanti bantuin ya kalau besar atau gimana? Mungkin bisa sedikit cerita. ya. Terima kasih Pak untuk Pak Sam. Pengalamannya ini pengalaman saya ya Pak ya. Maksudnya saya kuliahnya dulu di bidang akuntansi. Habis itu beda ya akuntansi sama kecantikan. beda banget Pak. Dulunya saya nggak mengenal apa itu make up. Jadi benar-benar ngurusin angka ya Pak ya. Nah setelah lulus sempat juga kerja di perusahaan juga 2 tahun. Habis itu karena maksudnya papa juga nanyain siapa yang akan meneruskan untuk toko kosmetik ini. Nah untuk waktu itu koko masih belum ada yang mau meneruskan ya. Mungkin awalnya apa ya, cowok kok buka toko kosmetik, seperti itu sih Pak awalnya. Nah waktu itu akhirnya saya ya udah memutuskan untuk regenerasi, maksudnya belajar untuk ilmunya, sistem kerjanya seperti apa, seperti itu sih Pak. Tahun berapa tuh Jian? Tahun 2012 saya baru ke Bali ya. Okay. Nah Koroni kenapa awal-awalnya kok nggak mau nih bantuin usaha Mama? Ya awalnya kan cowok Pak ya. Kalau kosmetik kan gimana gitu ya. Cuman habis itu saya mikir-mikir juga sih, mungkin sebagai generasi kedua mungkin harus berusaha yang bantu perjuangan orang tua ini jangan sampai disia-siakan juga Pak ya. Nah itu yang mungkin mendorong saya Pak ya. Akhirnya saya ikut gabung juga di 2017 Pak. Jadi sekarang nggak nyesel ya? Ya tentunya enggak Pak. Ya. Oke. Nah Bu Linda bisa
istilahnya mendidik anak-anak nih sampai sekarang jadi sukses gini, apa Bu Linda, biar anak-anak muda nih sekarang juga berasa semangat nih? Ya, ke satu kita bawa mereka ke dalam doa, serahkan sama Tuhan, dan Tuhan yang mengatur langkah hidup anak-anak. Dan kita juga selalu bawa doa, ternyata anak-anak mau ikut membantu melanjutkan untuk generasi seterusnya. Jadi Bu Linda tuh ada 3 ya. Yang paling besar tuh Koroni, terus yang kedua siapa? Ko Hosea. Hosea. Iya. Oke, sekarang Ko Hosea juga bantuin bisnis. Bantu di online. Oh, di online-nya. Oke, lalu Cieni. Jadi Cieni yang paling kecil ya. Paling kecil tetapi paling duluan membantu. Paling usaha. duluan belajar, Pak. Iya. Cieni selama membantu usaha orang tua, usaha mama, ada kendala-kendala nggak sih? Sebenarnya kan ada perubahan ini ya Pak ya, perubahan sistem. Maksudnya yang dulu awalnya manual, jadi kita pindah ke sistem computerized. Itu sebenarnya yang terberatnya kita, maksudnya awal perpindahan itu. Soalnya maksudnya kendala internal pun juga ada kan Pak. Maksudnya dari mama sendiri masih kepinginnya manual pastinya. Namanya maksudnya orang udah membangun bisnisnya udah dari tahun 98, terus 2017 ya baru. 2017 kita baru ke sistem computerized. Nah maksudnya kan bukan waktu yang singkat untuk diubah dari manual ke computerized kayak gitu sih Pak. Jadi waktu tahun 2017-nya itu yang kita memang agak effortnya lebih kayak gitu sih. Nah mungkin Koroni bisa ceritakan kenapa dari tahun 2017 itu ingin mengganti sistem dari manual ke computerized. Awalnya saya berpikir gini sih Pak, kalau masih manual kan mengandalkan ownernya Pak ya, dan ini agak susah untuk didelegasikan tugas mungkin ke generasi berikutnya pun agak susah juga Pak ya. Jadi kita mulai coba, dan memang waktu itu perkembangannya udah ke arah sana sih Pak ya. Jadi kita memang harus mau nggak mau kita harus ngerubah itu ke computerized ya Pak ya, ke sistem. Nah setelah diganti sistem computerized, langsung bertumbuhnya atau membuka tokonya lebih cepat lagi ya? Pergantiannya sih nggak cepet juga Pak. Jadi mungkin ngabisin sekitar 1 tahunan Pak ya, sambil tapi di sana udah kelihatan perkembangannya juga mungkin lebih bisa diterima waktu itu Pak, dibanding karena mungkin lebih jelas dari harga, dari struk dan lain-lain Pak ya, itu yang mungkin bisa diterima sama anak-anak muda waktu itu Pak gitu. Dan mungkin dengan ada sistem computerized itu kita bisa lebih mudah ya mengecek dari penjualannya, terus mungkin dari stoknya juga ya, mungkin lebih menghindari kehilangan stok juga ya, mungkin gitu ya Koroni ya. Iya benar Pak, itu benar banget. Salah satu keunggulan atau benefit punya toko juga harus memiliki sistem yang sudah memadai juga ya untuk mendukung perkembangan toko ke depannya. Benar Pak. Nah Bu Linda, Toko Murni dengan PT SAI Indonesia sebagai salah satu distributor produk kecantikan yang menyuplai produknya ke Toko Murni sudah berjalan cukup lama ya, kita kerjasamanya sudah cukup lama. Nah mungkin Bu Linda bisa memberikan masukan ke PT SAI Indonesia sehingga kita ke depannya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan ke Toko Murni. Ya, yang saya rasakan kan sudah lama kerjasama dengan Bu SAI. Ya cukup baik lah, semuanya sudah sangat cukup dengan produk yang PT SAI bawa, dengan berbanyak item yang sudah terjual ya. Dan juga di dalam pelayanannya, pengirimannya semuanya cepat, bagus, sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Kita juga berterima kasih sekali, kita sudah bekerja sama cukup lama. Tapi kembali lagi Bu Linda, kalau ada masukan atau kritik ke perusahaan kita, ke PT SAI Indonesia, silahkan aja ya, Koroni, Cieni juga. Ada mau kasih masukan lagi? Kasih masukan untuk Koroni.
Udah bagus sih Pak, masukannya bagus, Pak. ya. Masukannya mungkin cuman ini aja Pak, mungkin variasi brandnya yang produk Pak ya, ya. yang lebih kekinian gitu mungkin Pak ya. Siap. Yang lebih fast moving gitu Pak Fast ya. moving, kekinian ya, yang Kalau lebih untuk dicari orang ya. Kalau untuk distribusinya dan lain-lain udah cukup oke lah Pak. Dan udah pengalaman lama soalnya juga Pak ya. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan buat Bu Linda, apa impiannya Bu Linda untuk Toko Murni di masa yang akan datang? Impian kami supaya lebih berkembang dengan adanya generasi kami yang kedua, anak-anak kami semuanya, supaya lebih bersatu dengan menjalankan tugas masing-masing pada outlet kita, 8 outlet, supaya semuanya lebih bermanfaat dan semua pelanggan, customer lebih Banyak puas. lagi, lebih Iya. puas ya. Jadi kita doakan semoga Toko Murni selalu sukses. Yang sekarang 8 cabang, sudah 8 cabang, nanti mungkin tahun depan bisa 20 cabang lagi ya. Amin. Oke. Nah, kalau Toko Murni sendiri nanti akan buka cabang di mana lagi selain di Bali? Di bulan Agustus ini tahun 2024 kami ada mau buka cabang lagi di Mataram, Lombok. Oke. Bulan Agustus ya. Jadi Agustus. ingat pada konsumen di Lombok, kalau mau beli kosmetik, pergilah ke Toko Murni karena di bulan Agustus Toko Murni akan buka di Mataram, Lombok. Murni ke-9. Murni ke-9, luar biasa. Oke, kita doakan semoga nanti ada Toko Murni ke-10, 11 dan 12 sampai mungkin sampai 100 nanti toko cabangnya. Ya. Oke. Sukses Sama selalu. sukses bersama PT SAI Indonesia. Ya, amin. Nah, sekarang Koroni atau Cieni. Kalau Toko Murni sudah ada di kota Bali dan nanti akan di Lombok, apa ada keinginan untuk buka di daerah Jawa atau mungkin di Jakarta? Kalau pengen sih pasti pengen Pak. Cuman ya kita nguatin internal SDM dulu dan lain-lain lah Pak ya. Nanti ya siapa tahu mungkin ke depan mungkin aja bisa terwujud gitu Pak ya. Impian Pak, impian. Ya. Cieni mau tambahkan, siapa tahu ada ide juga, oh siapa tahu nanti SDM sudah kuat, di Surabaya ada, di Jakarta ada, mungkin mau ekspor ke luar negeri, membuka cabang di luar negeri Toko Murni. Ya kalau impian pasti ada ya Pak ya. Maksudnya kita selama Tuhan mengizinkan memberikan memberikan Berkat ya, rezeki berkat, ya. kesempatan kepada kita, ya kita pasti ambil itu sih Pak. Ya kita maunya sih pokoknya memberikan yang terbaik untuk customer kita. Habis itu membuka lapangan pekerjaan juga pastinya ke daerah sekitar sana. Seperti itu sih Pak. Anak muda yang sudah sukses ya, generasi kedua dari Bu Linda. Selamat Bu Linda telah membesarkan atau melahirkan Ko Roni, Ko Pepe sama Cieni ya. Semoga terus berkembang dan selalu sukses. Nah, saat ini kan persaingan cukup gencar ya, terutama mungkin banyak produk-produk kosmetik yang baru atau mungkin juga ada online, toko-toko online juga sudah semakin banyak. Nah, bagaimana kiat-kiat Koroni untuk mempertahankan Toko Murni sendiri? Kalau kita sih lebih banyak untuk melihat dari dalam diri kita sendiri ya Pak ya. Kalau melihat dari luar memang sekarang terlalu banyak ya, pusing sendiri nanti Pak. Jadi paling nggak kita bisa memaintain pelanggan yang udah ada di kita sendiri dengan baik gitu, dengan ya tetap menjaga Memberikan pelayanan yang baik. gitu ya. Lalu Toko Murni sendiri sekarang sudah masuk ke online juga? Sudah Pak. Sudah. Oke. Boleh disebutkan ada toko online-nya di apa, di alamatnya di mana? Shopee murni.cosmetics sama Bali Murni Pak. Oke, jadi para customer online jangan lupa untuk check out di toko ini ya. Ini promosiin dong Toko Murni itu ada di mana aja. Ya mungkin buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mungkin lagi jalan-jalan ke Bali, boleh mampir. Toko kami yang pertama ada di Denpasar sih, yang pertama, kedua, dan ketiga.
Yang keempat ada di Tabanan, mungkin kalau mau ke Bedugul bisa mampir. Yang kelima kita ada di Nusa Dua, jadi deket banget sama tol. Lalu yang keenam kita juga ada di Singaraja, jadi buat teman-teman yang mau ke Lovina juga bisa mampir. Lalu yang ketujuh kita ada di Dalung, jadi deket sama Atlas ya, yang lagi hits ya. Terus yang ke-8 kita ada di Gianyar. Jadi buat teman-teman yang kulineran di Gianyar juga banyak babi guling ya. Jadi pokoknya cari Murni terdekat. 9 kalau kita lagi jalan-jalan ke Lombok juga bisa mampir. Coming soon di bulan 8. Koroni dan Ciyeni sebagai anak pasti punya kesan dan pesan untuk Mama. Apa yang ingin disampaikan Koroni sama Ciyeni untuk Mama? Ya, kami sebagai anak-anak pasti ingin mengucapkan terima kasih. Maksudnya secara langsung nggak langsung kami sudah diajak terjun ke dunia kosmetik juga. Secara nggak langsung kita juga melihat banyak peluang juga di sini. Kami juga belajar dari nol ya anggapannya. Dari yang awalnya merangkak berjalan, ya kita doakan supaya kita bisa berlari bersama-sama. Tetap rukun bertiga, maksudnya kita bangun Murni lebih besar lagi. Dan kami sih berharap ya, maksudnya di sini Mama akan bangga kepada kami semua seperti itu. Koroni ada kesan buat Mama? Enggak, Pak. Nakal. Nakal. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih Ibu Linda, Koroni, Ciyeni atas waktunya. Sungguh memberikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Ibu Linda sekeluarga dari Toko Murni Bali. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan wawasan dan inspirasi kepada calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI selanjutnya. Salam calon pemimpin. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa pergi ke Kintamani. Kalau ingin mempercantik diri, jangan lupa beli kosmetik di Toko Murni. Cakep.